Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat semua, selamat ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Fajar ya guys ya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ya dari kampus ya guys ya. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 8 dari kampus Universitas Kiai Haji Wahab Asbullah yang disebut Unwaha ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang achievement ya guys ya. Achievement Motivation Training atau yang disebut AMT ya teman-teman ya. Mohon maaf ini agak baca skrip. Dalam video ini saya juga akan mengaitkan dengan usaha yang sedang saya jalani sekarang ya teman-teman ya, dalam bidang TikTok affiliate, Shopee affiliate, dan saya itu sekarang juga di YouTube juga ya teman-teman. Di YouTube-nya itu saya dalam bidang itu guys, anak-anak ya guys ya, konten anak-anak, dan saya juga ada di Facebook Pro, Instagram dan TikTok ya. Kalau Instagram, Facebook Pro dan TikTok itu saya konten guys, konten lucu-lucuan lah, komedi tipis-tipis ya kita. Langsung saja ke pembahasan ya guys ya. Kali ini saya akan membahas tentang bentar. Tujuan hidup saya ya guys ya. Tujuan hidup saya adalah menjadi seorang konten kreator yang saya sebutkan tadi ya guys ya. Dan pembisnis digital yang sukses, serta mandiri dan finansial ya teman-temannya. Saya ingin membuktikan bahwa kekonsistenan kerja keras dan mindset yang benar bisa berkembang di dunia digital marketing ini ya guys ya. Digital lah, dunia digital. Selain itu saya juga membangun personal branding guys, yang kuat agar dikenal sebagai konten kreator yang menghibur, menginspirasi lah, semualah pokoknya. Dalam konsep AMD ini ya teman-teman ya. Tujuan hidup sangat penting. Tujuan hidup itu sangat penting karena menjadi arahan dan pakai skrip. Mohon maaf. Karena menjadi arahan dan tanpa tujuan jelas, orang akan mudah kehilangan motivasi. Ya, kehilangan arah gitulah. Yang kedua adalah potensi diri, minat dan bakat ya teman-teman ya. Minat dan bakat saya di dunia hiburan dan digital ya, khususnya bagian gaming ya teman-teman ya. Saya tuh suka banget kalau ngonten Roblox. Aslinya nggak suka sih, cuma kan sekarang lagi tren di YouTube, akhirnya saya ngonten Roblox. Dan konten kreator lucu-lucuan ya. Sekarang itu anak muda itu suka banget sama konten kreator yang lucu-lucu, terus yang lucu-lucu gitulah guys, di IG, TikTok, Facebook itu kan sekarang banyak konten kreator yang lucu-lucuan dan jualan online ya, seperti di TikTok dan Shopee itu. Saya punya guys, saya itu jualan online juga di Shopee video. Saya itu sekarang followernya sekitar 600 doang. Dan TikTok saya itu ada dua guys. Yang satu itu 3.000 follower dan yang satu itu kalau nggak salah 1.500 ya, 1.500. Saya itu kontennya kayak kemeja gitu guys. Kalau konten jualan ya, saya itu ya ini real pics-nya ya. Bentar guys. Nah, ini kemeja Wispy ya teman-teman. Ini kemeja Wispy yang saya jual online itu ya. Kemeja Wispy ya. Contohnya gini lah. Nah, ini kemeja slim fit yang saya jual online. Saya itu kemeja jualannya gitu guys. Jualannya itu baju-baju cewek gitu loh. Baju-baju cewek, outfit cewek gitu. Intinya begitu kalau jualannya teman-temannya. Dan kita akan membahas tentang refleksi diri ya. Kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya itu kreatif dalam membuat konten ya guys. Saya itu tidak mudah putus asa soalnya. Mau belajar dengan hal baru. Saya itu tiap malam itu pasti belajar lah guys. Hal baru. Saya itu pengen gini. Intinya pengen jadi orang sukses lah dalam dunia
digital ya guys ya, konten kreator itu tadi ya. Dan kekurangan saya itu mudah overthinking guys. Iya, kalau view turun gitu, yang nonton sedikit gitu kayak anjir gitu. Udah lama ibarat gini, udah lama kontennya ngedit, udah lama malah nggak ada yang lihat kan ya, hati saya itu sakit gitu loh guys. Gimana lagi gitu loh. Dan kekurangan saya itu ada satu guys, saya itu dulu nggak pede sama kamera guys. Saya itu pede ngeliatin wajah, tapi kalau gimana ya, kalau saya berbicara di depan kamera itu agak malu-malu gitu loh. Apalagi kayak sekarang tugas kuliah suruh facecam gitu ya, saya itu agak malu-malu. Ada orang lihat tuh, saya nggak pakai mic ini Nadia, soalnya mic saya belum datang ini, jadinya nggak pakai mic ini, mohon maaf ya. Mental blocking yang saya alami ya, yang keempat ada mental blocking yang saya alami dalam perjalanan membangun usaha digital. Saya pernah mengalami mental blocking seperti ketakutan tidak berkembang. Iya, emang saya takut banget kalau tidak berkembang ya guys ya dulu ya. Soalnya modalnya dulu itu nggak sedikit guys. Saya bangun studio ini juga modal terus. Tapi kalau baju-baju itu saya dapat gimana ya? Dikasih orang itu gimana ya? Itu baju saya sih. Soalnya pakai kamera itu agak lupa saya. Intinya itu dapat dikasih orang gitu loh, baju-baju itu di endorse ya endorse teman-teman. Kayak baju-baju itu endorse dulu itu. Saya baju-baju itu endorse. Dan saya tuh dulu itu minder guys sama konten kreator lain, merasa gagal saat monetisasi belum tercapai ya. Ya itu kayak sekarang ya guys ya. Saya ngonten di Facebook Pro itu dari 2024 kalau nggak salah, 2024 akhir ya, 2025 awal lah, 2024 akhir ya. Itu sampai sekarang Facebook Pro saya itu belum monetisasi ya cuy ya. Belum monetisasi sama sekali. Itu followernya dulu itu 14.000, sekarang malah menurun jadi 13.000 doang kalau Facebook Pro saya ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu kayak TikTok affiliate, Shopee saya itu alhamdulillah jalan cuy. Dan YouTube saya alhamdulillah sekarang udah jalan juga alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya, kata pepatah gitulah. Nah. Dan AMT ini ya guys ya, apa itu mata kuliah AMT ini mengajarkan bahwa mental blocking adalah penjara pikiran. Jika kita terus berpikiran negatif, maka tindakan kita juga akan terlambat. Iya cuy, aku dulu gini cuy, dulu kan aku waktu lulus SMK dulu itu kerja mulu ya cuy ya, belum kuliah, setahun itu kerja mulu. Dan saya tuh berpikiran cuy, kalau kerja itu, kalau lulus SMK langsung kerja itu langsung kaya gitu loh. Akhirnya tidak bisa cuy. Semua itu butuh proses ya teman-temannya. Dulu cita-cita saya itu yang pengen banget itu jadi polisi. Dulu itu pengen banget jadi polisi sama PN. Kalau enggak ya di negara gitulah. Tapi kan dipatahkan oleh semangat karena saya dulu kan kecelakaan, akhirnya kaki saya patah dan tidak bisa jadi polisi. Akhirnya saya beralih sekarang ke konten kreator digital ya guys. Ya begitulah kisah hidup saya ya. Kali ini yang keenam kita akan membahas tentang goal setting atau achievement planning ya. Saya berplanning membuat strategi yang lebih jelas, misalnya konsisten upload YouTube minimal 3 kali seminggu. Enggak cuy, ini gimana ini ChatGPT ini kalau ngarah ini. Saya itu kalau YouTube itu konsisten banget ya. Saya itu mulai ke YouTube itu baru-baru kemarin sih, 2026 awal itu. Sekarang subscriber YouTube saya itu 20.000 cuy. Kan saya tuh keringatan coy. 4 ya guys ya. YouTube saya itu ada 4. Yang satu itu, yang pertama itu Shizuka namanya, itu followernya, subscriber ya, follower kayak TikTok aja. Subscriber saya itu 20.000 ya. Yang Shizuka itu. Yang kedua itu ada Maulana Fajar, subscriber saya itu
sekitar 2000 ya, 2000. Dan yang ketiga itu namanya siapa ya, Skinny Kids ya, Skinny Kids itu 4000 subscriber ya cuy ya. Dan yang terakhir itu Hai Putri itu 800 cuman subscribernya. Itu saya baru kemarin sih nonton di YouTube itu, saya analisis ya, saya lihat konten apa yang menarik. Dan sekarang itu yang menarik yaitu game itu menarik cuma satu cuy, Roblox itu cepet banget loh apa naikin subscriber itu menurut saya sih. Dan kalau untuk affiliate marketing ya di TikTok, Shopee itu saya itu agak bingung aslinya cuy. Saya kan Shopee kemarin itu pernah sih tembus, nggak sombong nih, gue nggak sombong cuma sedikit, gue sombong aja. Ya tembusnya itu kemarin itu pernah 2025 ya, tembus satu bulan itu 1 juta cuy. Itu suka banget anjir, cuma gitu doang 1 juta. Cuma saya ngonten, astagfirullah, saya ngonten cuman ngonten video doang ya, kayak review baju gitu, yes gitulah intinya. Alhamdulillah tembus gitu. Dan sekarang itu sepi cuy ya gitu, mental saya itu agak-agak ngedon ketika sepi itu mesti. Tapi saya konsisten teman-teman. Dan kita akan membahas tentang simulasi keluar dari zona nyaman ya cuy. Keluar dari zona nyaman bagi saya adalah berani tampil di depan kamera seperti gini guys. Kita itu ibarat gini, kalau tampil di depan kamera itu ya ibarat ngomong-ngomong sendiri itu malu aslinya. Tapi kita itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa coy. Saya dulu itu juga begitu, malu banget kalau tampil di depan kamera. Sekarang ya gimana ya, kerjanya gitu ya, sekarang nggak malu lah, gimana lagi, berani menerima kritik ya guys ya. Saya dulu itu kalau konten kreator lucu-lucuan itu kan biasanya dihujat, apalagi sama teman, saudara, orang tua saya dulu gak setuju kalau saya buat konten gitu-gitu kan. Kalau orang Jawa bilangnya gini, opo iku konten, opo iku gak mendidik nih, orang keton ya siji, ya segitulah. Tapi gimana lagi ya, namanya juga YouTuber pemula ya, konten kreator pemula ya, beginilah teman-teman. Ya berani mencoba platform baru seperti affiliate ya. Kalau dulu saya tuh sebenarnya konten affiliate itu dari 2022, tapi saya tuh dulu colong video berarti dulu itu gabut-gabut. Saya tuh ya itu tadi yang saya bicarakan, saya itu suka hal baru ya. Saya dulu itu gabut-gabut colong video cewek gitu, orang ya yang review baju kan. Dulu nggak punya studio, terus nggak punya baju-baju gini kan, nggak punya masian. Itu saya colong-colong video orang, saya upload, dan hasilnya sih alhamdulillahnya jadi uang. Cuman udah saya hapus soalnya nanti kan kalau pihaknya ketahuan kan nanti kita didenda gitu loh. Awalnya juga saya tuh gini guys, motivasi dalam hidup saya ya. Dulu itu saya pemalu banget coy. Saya nggak bisa tampil di depan kamera. Saya tuh merasa gagal gitu loh. Umur 23 tapi belum bisa apa-apa. Dan teman-teman saya sekarang udah sukses, ada yang dari tentara, ada yang dari polisi, guru ini. Saya cuma gini-gini doang. Tapi sekarang alhamdulillah saya merasa jadi diri saya sendiri coy. Saya merasa di konten kreator ini saya nyaman aja sih. Ya semoga kedepannya saya itu jadi lebih konsisten lagi ya coy ya. Dari materi yang saya sampaikan ini ya coy ya, videonya terlalu panjang, nanti kamu bosen kalau lihat ya teman-teman ya. Jadi saya kasih penutup aja ya, tapi sambil baca ChatGPT ya, sorry ya teman-teman. Tapi kan tadinya kan nggak baca ChatGPT, itu kan sesuai dengan kehidupan saya yang saya kerjakan sekarang. Dari penutup ini ya teman-teman, dari materi achievement motivation
training atau yang disebut dengan AMT, saya memahami bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh motivasi ya teman-teman ya. Mindset dan keberanian keluar dari zona nyaman ya. Yang dulunya kita malu-malu kucing di depan kamera, akhirnya bisa tidak malu-malu kucing. Dan yang dulunya kita mentalnya ngedown karena follower turun, views turun, sekarang alhamdulillah saya sudah stabil karena saya konsisten tadi ya teman-teman ya. Melalui usaha digital yang saya jalani sekarang, saya belajar menerapkan konsep AMT ya guys ya, secara nyata dalam kehidupan saya. Semoga saya bisa berkembang dan mencapai tujuan hidup saya ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton ya guys ya. Enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bye bye. Semoga bermanfaat video ini ya coy.